Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai sejarah dan sistem koperasi di Asia, Jepang, Filipina, dan Malaysia. Saya Nindya Nur Faradila, NIM 1910 3210 34, dan ada rekan saya Nafisa Dia Ayu, NIM 1910 3210 56, ada Wahyu Sasmito Aji, NIM 1910 3210 08, dan yang terakhir ada Aldi Wahyu Ramadhani. Baik, saya sebagai presentator pertama akan menyampaikan sejarah koperasi di Jepang. Koperasi di Jepang pertama kali berdiri pada tahun 1900-an, 33 tahun sesudah pembaharuan oleh Kaisar Meiji, atau bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Koperasi Industri Kerajinan. Awal mula kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933. Di Jepang ada dua bentuk koperasi pertanian. Yang pertama disebut koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani. Yang selanjutnya, sejarah di Filipina. Lahirnya koperasi di Filipina dipicu oleh lahirnya kebijakan reforma agraria. Koperasi yang berhasil di Filipina adalah Federasi Koperasi Mindanao, yang memiliki sekitar 20 anggota koperasi dan 3.600 petani perorangan. Koperasi ini mengelola hampir 5.000 hektar lahan dengan komoditi pisang. Mideco adalah salah satu koperasi yang pendiriannya didukung oleh LSM pada tahun 1986. Selanjutnya saya akan menjelaskan koperasi di negara Malaysia. Gerakan koperasi di negara Malaysia diperkenalkan pada tahun 1909 oleh pemerintah kolonial. Penciptaan RIDA atau Otoritas Pengembangan Pedesaan dan Industri pada tahun 1990 membantu memfasilitasi melalui pengembangan pedesaan yang terintegrasi. Gerakan koperasi yang terkenal di Malaysia adalah Gerakan Koperasi Pengembangan Perumahan. Sistem di negara Jepang, Filipina, dan Malaysia. Namun di sini saya akan menjelaskan sistem dari negara Jepang. Nah, di negara Jepang, koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan bagi usaha tani, serta bentuk koperasi yang lain disebut juga koperasi khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan satu jenis usaha, seperti koperasi buah, koperasi daging ternak, koperasi bunga-bungaan, dan sebagainya. Filipina. Koperasi di negara Filipina bekerja sama dengan bank. Dikarenakan sebagai besar petani anggota Federasi Koperasi Mindanao, Fisku adalah menerima manfaat program reform agraria dan mendapatkan dukungan dari bank untuk melanjutkan pengembangan koperasi. Selanjutnya, bank memberikan pinjaman koperasi kemudian meminjamkan kepada anggota atau petani untuk mengembangkan komoditi dari produksi hingga pemasaran. Selanjutnya, Malaysia. Koperasi di Malaysia hampir sama dengan koperasi di Indonesia pada umumnya, yaitu memiliki aktivitas perekonomian untuk membentuk masyarakat dalam bidang keuangan, membentuk dalam simpan pinjam perumahan, yaitu membantu anggotanya untuk memiliki tempat tinggal dengan kos rendah. Perdagangan yaitu membantu dalam menjalankan pengurusan tanah pertanian dan masih banyak lagi. Baik, yang selanjutnya adalah perbedaan koperasi di negara Jepang, Filipina, dan negara Malaysia.
Di negara Jepang, koperasi hanya bergerak pada bidang pertanian saja, yang dimana koperasi tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu koperasi serba usaha yang membantu dalam menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, kemudian membantu menyediakan kredit untuk usaha perangsuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan petani bagi usaha tani. Dan yang kedua adalah koperasi khusus, yaitu membantu dalam menyelenggarakan satu jenis usaha saja, seperti halnya koperasi buah, koperasi daging ternak, koperasi bunga-bungaan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah di negara Filipina, yang dimana negara ini sama halnya seperti negara Jepang, sama-sama koperasinya hanya bergerak pada bidang pertanian saja. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dana yang diberikan dari koperasi ini adalah hasil kerjasama dengan pihak perbankan, dengan cara pihak perbankan memberikan pinjaman kepada koperasi, kemudian koperasi meminjamkan kepada para anggota atau para petani. Kemudian yang terakhir adalah negara Malaysia, yang dimana koperasi di negara ini sangat kompleks karena bergerak di segala bidang, tidak hanya bidang pertanian saja, yaitu seperti halnya bidang perumahan, pengangkutan dan perladangan, perindustrian dan pembinaan, dan masih banyak lagi.